Baiklah, kita santai saja ya. Dari video kemarin terdapat beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah apa itu MBPS? Nah, MBPS ini adalah satuan yang menyatakan kecepatan sebuah perangkat dalam mentransfer data. Jadi yang dimaksud di sini adalah kecepatan transfer data maksimum. Kecepatan transfer data ini biasa dikenal dengan istilah bandwidth. Jadi MBPS itu adalah satuan dari bandwidth. Ada dua satuan yang menyatakan MBPS, yaitu yang menggunakan B besar dan B kecil. Kalau MBPS menggunakan huruf besar, itu bermakna megabyte per second. Kalau dia menggunakan B kecil, itu adalah megabit per second. Keduanya ini berbeda dalam nilai angkanya. Nah, kali ini yang kita bahas adalah MBPS yang menggunakan huruf B besar, yaitu megabyte per second. Sekali lagi, MBPS ini adalah satuan dari bandwidth. Bandwidth itu adalah kecepatan transfer maksimum dari suatu perangkat komputer, atau yang menyatakan banyaknya data yang mampu ditangani oleh suatu perangkat dalam kurun waktu 1 detik. Jadi saya ulang di sini, MBPS itu adalah satuan dari bandwidth atau kecepatan transfer data dalam kurun waktu 1 detik. M itu adalah mega, B besar ini adalah byte, P ini adalah per, S-nya second. Jadi MBPS ini adalah megabyte per second. Untuk bisa menjelaskan ini, mari kita bahas dulu mengenai apa itu karakter. Apa sih karakter itu? Anda tentu mengetahui banyak notasi-notasi yang biasa kita pakai setiap hari. Ada itu berupa huruf atau yang biasa disebut dengan nama abjad atau alfabet, baik itu huruf besar maupun huruf kecil. Huruf besar biasanya disebut dengan nama huruf kapital, yaitu A sampai Z. Selain itu ada juga notasi-notasi berupa angka, atau yang biasa disebut bilangan atau numerik, yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya sampai 9. Kemudian ada juga tanda baca, seperti titik, koma, titik koma, titik 2, tanda seru, tanda tanya, dan lain-lainnya. Juga ada notasi yang merupakan tanda operasi matematik, misalnya tambah atau plus, kurang atau minus, tanda kali, tanda bagi, tanda akar, dan lain-lainnya. Selain itu juga ada simbol-simbol seperti alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan pada sebuah keyboard, di situ tuh ada tombol-tombol seperti enter, kemudian spacebar atau spasi, backspace, escape, dan lain-lainnya. Ini juga termasuk karakter. Jadi karakter itu apa? Karakter itu adalah notasi-notasi, baik itu berupa huruf, angka, tanda baca, tanda operasi matematik, simbol-simbol, termasuk enter, escape, spacebar, dan lain-lainnya tadi. Itulah yang disebut
dengan istilah karakter. Nah, sekarang mari kita bahas tentang bait. Bait biasanya disimbolkan dengan huruf B besar. Bait ini merupakan satuan yang menyatakan banyaknya data yang tersimpan dalam suatu media simpan. Jadi kalau secara umum bait itu menunjukkan satuan banyaknya data, itu saja. Nah, saya berikan suatu contoh. Ada suatu media penyimpanan. Jadi media penyimpanan ini yang dimaksud di sini adalah media yang digunakan untuk tempat menyimpan data. Contohnya ada hard disk atau HDD ya, nama lengkapnya hard disk drive. Kemudian ada SSD, solid state drive. Kemudian ada flash disk dan lain-lainnya, termasuk memori utama yang dikenal dengan nama RAM. Semua ini adalah media penyimpanan. Nah, saya berikan contoh di sini. Misalkan saya memiliki sebuah flash disk. Kemudian orang mengatakan demikian, flash disk saya ini berukuran 1000 byte. Nah, ingat, byte ini adalah sebuah satuan. Itu sebenarnya menyatakan atau mengartikan bahwa flash disk tersebut mampu menampung maksimum 1000 karakter. Karakter tadi apa? Ya tadi termasuk huruf, angka, titik pun termasuk karakter, kemudian enter, spacebar atau spasi, itu semuanya masuk karakter. Contoh kedua, flash disk saya berukuran 10.000 byte. Itu maknanya bahwa flash disk saya tadi mampu menampung data maksimum 10.000 karakter. Artinya di sini 1 byte itu setara dengan 1 karakter. Jadi karakter tadi yang kita bahas tadi, ada huruf, angka, titik pun termasuk, koma pun termasuk, tanda tanya termasuk, alfabeta termasuk, enter termasuk, spacebar termasuk. Nah, pokoknya semuanya itu. Nah, di sini tampak bahwa bait merupakan satuan yang menyatakan banyaknya data, di mana 1 bait setara dengan 1 karakter. Sekarang kita bahas tentang tingkatan satuan dari bait tadi. Jadi di sini kita kenal ada satuan-satuan seperti kilo, mega, giga, tera, peta, dan seterusnya. Kilo itu bermakna ribu. Jadi kalau dikatakan 1 kilo berarti 1000. Mega artinya juta. Jadi kalau di sini dikatakan 1 mega berarti 1 juta. Giga artinya miliar. Sehingga di sini 1 giga bermakna 1 miliar. Tera berarti triliun. Sehingga 1 tera berarti 1 triliun. Kemudian peta berarti kuadriliun. Sehingga 1 peta itu sama dengan 1 kuadriliun. Begitu seterusnya. Sehingga di sini bermakna apabila ada suatu flash disk misalnya, dia berukuran 16 GB, maka maknanya di sini adalah flash disk tersebut mampu menampung data yang berupa karakter tadi sebanyak kurang lebih 16 miliar karakter. Ingat tadi, 1 bait setara 1 karakter. Sedangkan di sini gigabyte yang disingkat dengan GB, giga itu artinya miliar. Jadi kalau 16 gigabyte artinya 16 miliar byte atau setara dengan
16 miliar karakter. Contoh yang berikutnya, jika Anda memiliki SSD atau hard disk drive berukuran 1 tera, artinya apa? SSD atau hard disk drive tadi mampu menampung data maksimum 1 triliun byte atau setara dengan 1 triliun karakter. Nah, ini arti daripada kilobyte, megabyte, gigabyte, dan terabyte tadi. Nah, sekarang kita bahas kembali ke pertanyaan awal tadi, yaitu apa itu Mbps? B-nya di sini B besar. M ini singkatan mega, B itu byte, P-nya itu per, S-nya itu sekon. Sehingga Mbps adalah megabyte per sekon, atau kalau kita Indonesiakan megabyte per detik. Jadi kalau di sini dinyatakan 10 Mbps misalnya, maka artinya itu adalah 10 juta byte per sekon atau 10 juta karakter per detik. Jadi apabila ada suatu perangkat, misalnya bus itu misalnya kecepatannya dikatakan 10 Mbps, artinya bus tersebut mampu mentransfer data sebanyak 10 juta byte per detik atau setara dengan 10 juta karakter per detik. Itu artinya dari Mbps. Seperti yang kita bahas tadi, Mbps itu adalah sebuah satuan yang menyatakan kecepatan transfer data maksimum dari suatu perangkat komputer. Kecepatan transfer data maksimum ini dikenal dengan istilah bandwidth. Jadi, kalau ada orang mengatakan bus ini atau perangkat ini memiliki bandwidth 10 Mbps, artinya perangkat ini tadi mampu menangani atau mentransfer data sebanyak 10 juta byte per detik atau 10 juta karakter per detik. Nah, itu tadi bahasan mengenai Mbps yang menggunakan B besar. Sedangkan untuk Mbps yang menggunakan B kecil akan kita bahas pada video berikutnya. Ingat di sini, Mbps yang menggunakan B besar adalah megabyte per sekon, sedangkan yang menggunakan huruf kecil Mbps ini adalah megabit per sekon. Keduanya ini merupakan satuan untuk menyatakan bandwidth, namun keduanya ini berbeda. Sampai jumpa pada video berikutnya.